Jemaat GKI Harapan Indah yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan masih bisa mengikuti Rema kembali di hari ini, malam hari ini. Saudara-saudara, malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16, akan saya bacakan bagi setiap kita. Filipi 3 ayat 10 sampai 16. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini yang akan kita renungkan bersama. Saudara, malam hari ini saya memberikan judul renungan kita adalah Goal yang Pasti. Saudara-saudara, goal adalah satu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Seperti kita tahu, goal itu akan membuat kita mengarahkan seluruh waktu, tenaga, pikiran kita, daya juang kita akan upayakan untuk mencapai goal tersebut. Tapi goal juga bisa membuat kita kecewa, ya, ketika goal itu tidak kita capai, tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, saudara-saudara, malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali, mengajak kita untuk berkaca kepada Rasul Paulus dengan teladan yang dia berikan. Saudara, ada satu goal yang pasti yang dimiliki, yang kita semua sebenarnya sama goal pastinya, ya. Bahwa dalam Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, kita punya satu tujuan yang pasti, yang disampaikan Paulus dalam ayat 10-11, yaitu keserupaan dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, Paulus sendiri mengatakan bahwa dia bukanlah mencapainya, tapi dia sedang dalam proses untuk itu. Dia mengejarnya. Dia ada usaha, ya. Kata mengejar di sini sebenarnya juga dipakai untuk perburuan, ya, untuk memburu sesuatu. Jadi ada upaya yang begitu rupa, tapi juga dipakai dalam gelanggang pertandingan. Nah, ini juga menunjukkan satu upaya, usaha keras untuk memperoleh sesuatu. Kata mengejar itu mengandung makna usaha yang keras, betul-betul berusaha untuk mencapai sesuatu itu. Nah, saudara, Paulus berupaya begitu rupa untuk mencapai keserupaan dengan Kristus. Bagaimana caranya? Dia katakan di ayat berikutnya bahwa dia melupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Paulus melupakan segala kebanggaan akan dirinya di masa lalu. Keyahudiannya, segala kesombongan kerohaniannya, itu semua dia lupakan. Itu semua dianggapnya sampah, tidak berarti lagi. Dia mengarahkan diri pada apa yang di depan. Yaitu apa? Goal yang pasti tadi, keserupaan dengan Kristus, mengejar satu panggilan surgawi. Saudara-saudara, menjelang akhir tahun ini kita diajak untuk kembali berkaca dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah kita lalui sepanjang tahun 2020 ini? Apakah kita masih mengingat satu tujuan pasti yang kita miliki? Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, kita menjadi murid Tuhan, tujuan hidup kita semua menjadi sama, yaitu mengejar keserupaan dengan Kristus. Apakah sepanjang tahun 2020 ini kita masih ingat akan panggilan hidup kita, akan tujuan utama hidup kita? Apakah kita masih mengejar, berusaha keras, memperjuangkan keserupaan dengan Kristus dalam keseharian kita? Saudara-saudara, ada begitu banyak hal yang terjadi di tahun ini. Dan biar kita boleh mempersiapkan hati kita, sebentar lagi kita akan menyambut Natal dan Tahun Baru. Biar kita boleh menutup tahun ini dengan kembali kepada tujuan kita yang semula, yaitu berusaha untuk mengejar keserupaan dengan Kristus. Sederhana saja, saudara, dengan tetap bersyukur di tengah segala pergumulan yang kita hadapi, dengan tetap berdoa dan mengutamakan Tuhan sebagaimana Kristus selalu mengutamakan persekutuan dengan Bapanya. Demikian juga kita meneladani Kristus
untuk tetap mengutamakan Tuhan, tetap bersyukur, tetap berdoa di tengah apapun yang kita hadapi. Dan biarlah kita boleh menyambut Natal, menyambut tahun baru, mengakhiri tahun ini dengan satu semangat yang pasti untuk mengejar satu tujuan utama kita, keserupaan dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita akan berdoa untuk persiapan Natal. Mari kita satu dalam doa, saya akan pimpin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala firman yang boleh kami dengarkan. Kami mohon ampun Tuhan jikalau dalam kehidupan kami sehari-hari seringkali ada begitu banyak hal yang membuat kami lupa untuk mengejar tujuan hidup kami yang utama, panggilan surgawi dari Tuhan, bahwa kami dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan, tolong kami ya Bapa, agar dalam setiap kehidupan kami, dalam tutur kata kami, dalam pikiran kami, dalam perasaan kami, dalam segala sesuatu yang kami perbuat, kami boleh terus mengingat akan Tuhan kami. Kami boleh terus mengingat dan berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk persiapan Natal. Kami berdoa agar hati umat Tuhan dimanapun mereka berada boleh semua dikuatkan. Di tengah-tengah segala situasi yang terjadi, tengah-tengah mungkin kami tidak bisa ngumpul merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi biarlah Tuhan Natal tahun ini memberikan makna tersendiri bagi kami. Kami boleh merayakannya dengan orang-orang terdekat kami, dengan orang-orang terkasih yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh berjumpa kembali dengan Kristus di momen Natal. Boleh kami mengingat kembali segala sesuatu yang sudah Tuhan buat untuk hidup kami, dan kami juga boleh mensyukurinya dan boleh menyambut Natal dengan hati yang penuh damai. Kami juga berdoa kiranya Tuhan sendiri yang juga menolong agar berita Natal ini boleh didengar bagi siapapun yang belum pernah mendengarnya. Kami berdoa Tuhan dengan kemajuan teknologi yang ada, dengan media yang luar biasa saat ini, gereja-gereja membuat rekaman-rekaman Natal dan begitu banyak akses untuk boleh memperoleh berita Natal itu. Kami berdoa agar jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran, agar mereka yang belum pernah mendengar sukacita Natal, kami berdoa agar mereka pun boleh menerima Injil itu dalam diri mereka. Kami sungguh berdoa Tuhan, pakai setiap media, setiap gereja yang membuat rekaman, setiap tim multimedia yang bekerja, Tuhan pakai semuanya agar boleh memberikan akses dengan mudah bagi setiap orang untuk boleh mengakses kebenaran itu. Kami juga berdoa kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong untuk setiap jemaat Tuhan, khususnya jemaat GKI Harapan Indah, dalam kesehatan di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan boleh jagai kami, juga berikan kami kesadaran untuk menjaga kesehatan kami masing-masing menjelang liburan akhir tahun. Kami masing-masing tidak lengah Tuhan, tolong jemaat Tuhan agar tetap boleh ketat menjaga protokol kesehatan yang ada, dan juga boleh bijaksana ketika harus keluar rumah, ketika harus bertemu. Kami boleh menggunakan waktu dengan bijaksana, tidak lengah ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap diri kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.